Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku sama temen aku bakalan ngebahas salah satu prodi di salah satu universitas, yaitu jurusan perpustakaan. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin penasaran sebetulnya jurusan perpustakaan itu apa sih, yang dipelajarin apa, kita bakalan ngebahas bareng di sini sama teman aku, di mana dia juga alumni dari Undip jurusan perpustakaan, bakalan nge-share pengalaman dan juga apa aja sih yang perlu kita ketahui tentang jurusan perpustakaan. Karena menurut aku kan kayak masih awam banget ya, Ca, untuk jurusan perpustakaan gitu loh. Mungkin teman-teman juga belum tahu ataupun mungkin masih terasa asing dengan jurusan ini, makanya kita bakalan kenalan sama jurusan ini. Oke? So before kita start, mungkin teman aku mau kenalan dulu sekilas, kayak nama dan juga profil singkat aja. Oke, nama aku Ica, @Ica Elvira. Iya, Instagramnya ya. Iya, lulusan tahun 2020 Corona. Iya, Jurusan D3 perpustakaan Undip. D3 ya, Ca? Iya, D3. Sebentar, sebelum jauh-jauh banget, emang aku tahu sempat baca tadi di Undip itu ada D3 sama S1 ya, Ca? Sebetulnya bedanya apa, Ca? Sekilas aja, selain masa studi ya, yang 3 tahun sama 4 tahun, mungkin yang bedanya itu apa? Ya, hampir sama aja sih, cuma kalau bedanya itu mungkin kalau D3 itu lebih banyak ke prakteknya aja kali. Oh, I see. Jadi kalau untuk D3 itu banyak prakteknya ya, guys. Nah, kita mungkin lebih bahas ke D3-nya, yang dimana Ica sebagai lulusan D3 gitu kan. So, Ca, sebelum jauh lagi, sebetulnya kamu masuk jurusan perpustakaan itu dulu itu gimana? Dalam artian dapat rekomendasi kah, pilihan sendiri atau bagaimana? Agak keras ya suaranya. Iya, karena pulangnya ada di situ ya, jadinya milihnya di situ. Terus rekomendasi dari orang tua juga, terus akhirnya ya udah deh beli aja itu gitu. Tapi ini ya, Ca, apa mandiri ya? Maksudnya apa jurusan apa sih kok jurusan? Proses masuknya ke D3 di perpustakaan itu kamu dulu apa? Ya semacam kayak undangan dari Undipnya gitu loh, di sekolah-sekolah gitu kan, kayak SNMPTN gitu kan. Kalau SNMPTN kan dari pemerintah. Kalau yang aku itu kayak ya dari Undipnya sendiri gitu, ngasih undangan ke setiap sekolah gitu. Oh, jadi jalurnya tetap undangan ya, tapi dari Undipnya langsung seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita bakalan ngebahas lebih detail ataupun spesifik tentang apa aja sih yang dipelajari di jurusan perpustakaan. Nah, Ica mungkin bisa cerita sebetulnya apa aja sih, Ca, yang dipelajarin gitu loh. Secara garis besar aja ya. Yeah. Jadi di perpustakaan itu ada yang namanya pengadaan bahan pustaka, pengolahan, pelestarian, sama layanan sirkulasi. Nah, yang pengadaan itu kayak misalkan bahan pustaka masuk ke perpustakaan itu dicatat biasanya itu dua kali setahun. Itu setelah pengadaan itu biasanya ada 2 tipe. Ada hibah sama beli. Oh, oke. Jadi hibah itu yang kayak dikasih pemberian gitu ya, yang dimasukkan ke perpustakaan. Kalau beli itu berarti secara nggak langsung biaya operasionalnya untuk beli gitu bukunya. Oh, oke. Ya, itu yang pengadaan. Terus yang pengolahan itu ya kayak inventarisasi, terus pengindukan, terus kalau ini loh yang kan di buku perpustakaan biasanya ada nomor-nomornya tuh. Jadi awalnya itu kita nyari kode buku lah istilahnya. Terus habis itu kita labeling tuh yang menempelkan buku-buku itu. Habis itu kalau udah kita shelving tuh kayak menaruh buku dalam rak. Jadi kan di nomor itu kan ada beda-beda tipe tuh. Nah, ada kode-kodenya sendiri. Kalau misalkan yang 200 itu agama, terus yang 500 IPA, terus 001 karya umum, itu macam-macam. Harus hafal. Jadi kayak kode-kode buku itu berdasarkan labelnya ada ya, Ca, nggak yang langsung taruh pokoknya warnanya selaras gitu, enggak ya, tapi sesuai dengan konten ataupun isinya kayak gitu, dan beda isi beda label juga berarti. Oke, selain inventaris apa lagi, Ca? Setelah inventarisasi, pengindukan buku, nomor yang paling terakhir kan ini yang tadi shelving. Terus kalau udah siap bukunya di shelving, habis itu ke layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi itu kayak semacam Kemudian ada layanan sirkulasi. Nah, boleh dimulai. Layanan sirkulasi ini berarti apa, Ca? Seperti peminjaman dan pengembalian buku. Oh, oke. Jadi secara garis besar,
layanan sirkulasi adalah proses peminjaman dan juga pengembalian buku. Itu ada metodenya ya, Ca. Ada ininya lah, ada aturannya gitu. Dalam artian cara minjemnya seperti apa dan juga cara ngembaliinnya seperti apa. Terus kalau masalah denda nih, Ca, ya kan? Biasanya kan kita kalau ngomongin buku kan pinjam buku ada dendanya. Itu ada aturannya sendiri atau emang tiap instansi itu buat aturan sendiri-sendiri? Paham nggak sih? Kayak gitu. Itu menurut kamu gimana? Kalau soal denda itu mungkin setiap instansi itu beda-beda ya. Ada yang setiap perharinya telat berapa hari itu bayarnya berapa. Kalau kalau di aku itu nggak pakai denda soalnya kan masih kecil-kecil. Kalau takutnya kalau dikasih denda nanti malah Takut ya, malah nggak mau buku. pinjem lagi gitu. Jadi setiap instansi ya beda-beda lah peraturannya. Jadi menyesuaikan marketnya juga ya, maksudnya menyesuaikan pengunjungnya juga. Tadi kan kalau Ica nih kerjanya kan di sekolah SD ya, jadi ya pengunjungnya anak-anak, nggak mungkin kan didenda gitu loh, uang saku mereka berapa, bayar buku berapa gitu. Jadi tergantung instansi masing-masing seperti itu. Terus gini, Ca, kalau aku ngomongin buku kan pasti ada ini ya, beda-beda kualitas gitu loh, kayak beda-beda kertas juga, kemudian juga beda treatment mungkin karena bahannya beda. Nah itu juga dipelajari nggak sih di jurusan perpustakaan? Nah, itu juga dipelajari namanya pelestarian bahan pustaka gitu kan. Tadi kan udah ada tahap-tahapnya tuh. Nah, setelah sudah dilayanin ke pengunjung, itu setiap berapa bulan sekali itu biasanya ada kayak quality control gitu lah istilahnya. Jadi dilihat bahan pustaka mana yang sekiranya rusak itu diperbaiki. Nah diperbaiki itu ada macam-macam, ada yang kayak sampul buku atau staples lah itu yang gede gitu. Dijilid-jilid gitu ya. Dan yang aku pelajari waktu magang tuh yang di Perpusnas itu pelestarian itu nggak hanya buku doang, jadi ada naskah kuno, koran-koran kuno, bahkan sampai yang bahan pustaka yang kena banjir tuh pun bisa gitu loh. Jadi Berarti banyak itu ya metodenya atau penanganannya untuk ngejaga bukunya tadi itu ya. Itu pun juga dilakukan quality control tadi. Selama berapa beberapa bulan ya? Berarti kayak setahun ada beberapa kali lah ya untuk ngecek kayak gitu. Oh, I see. Jadi ya banyak ya teman-teman yang dipelajarin gitu, nggak sekedar kayak cuman jaga kemudian pulang aja, tapi ya penanganannya kemudian juga proses metodenya juga banyak banget. So ya yang dipelajarin juga banyak ya, Ca, jurusan banyak perpustakaan banget. Gitu. Apalagi masih ada nggak? Apa udah cukup? Ya itu tadi yang pelestarian itu tadi kan aku banyak belajar yang di Perpusnas tuh. Itu ngerti istilahnya tapi enggak ya, kayak enkapsulasi gitu, kayak apa sih namanya yang buat kalau bahan pustaka naskah kuno gitu biasanya itu kan kayak kertasnya kan kayak menguning mencoklat gitu kan. Nah biasanya kalau di sana itu dikasih pemutih gitu loh. Oh, untuk biar tetap jelas gitu ya tulisannya ya, nggak kemakan sama waktu atau kuning-kuning tadi gitu tadi. Oh, I see. Gitu sih. Sama kayak nggak fumigasi gitu. Kok tahu? Enggak sih. Apa bisa dijelasin nggak? Kayak semacam kayak jadi bahan pustaka dimasukin ke dalam satu ruangan, dikasih gas itu namanya nggak tahu, biar kayak lebih awet lah gitu. Kayak ngilangin jamur gitu Ca? Iya benar. Oh kayak gitu. Oh I see. Jadi kayak kayak dikasih pengawet ya mungkin, atau kayak dikasih obat ataupun buku-bukunya itu biar nggak berjamur ataupun nggak yang basah gitu ya, jadi nggak lembab mungkin ya kayak gitu, jadi lebih awet buku-bukunya. Terus ada juga yang naskah kuno itu jadi pengalihan media gitu, jadi buku naskah kuno dijadiin digitalisasi, terus gitu. Kayak mikrofilm, tahu kan yang kayak apa sih namanya, yang film itu, foto-foto itu loh, yang warna hitam itu loh, teleskop. Bukan teleskop, yang kalau kita cetak foto pasti ada yang apa sih namanya? Polaroid apa sih? Bukan. Apa sih namanya, ya Allah, aku lupa makanya itu. Itu ada, aku pernah waktu magang itu umurnya itu lebih dari 100 tahun. Oh, naskahnya tadi.
Iya, yang ini loh, yang apa sih namanya? Aku lupa ya Iya, Allah. yang transparan kan aku Iya, ngerti deh iya kayak. yang transparan, Ngerti itu. deh. Nah, itu juga termasuk pelestarian juga, jadi dijadiin mikrofilm gitu. Biar lebih awet berarti Iya, ya iya. intinya. Ribet ya, maksudnya untuk menjaga buku itu ternyata juga prosesnya banyak banget Bukan, itu gitu bukan loh. buku. Oh, non buku ya, non-buku. non buku. Maksudnya kayak sejenis Iya. kayak dokumen-dokumen lama gitu ya, kayak udah kuno gitu ibaratnya. Jadi bukan hanya cuma jaka buku doang ya, banyak yang dipelajarin. Terus sih kayaknya kalau mungkin orang awam mungkin kalau yang nggak tahu jurusan perpustakaan juga pasti ngiranya ya kerja di perpus tuh ya membosankan ataupun gak ada kerjaan gitu. But faktanya banyak banget yang dipelajari guys kayak gitu. Jadi teman-teman yang sekarang sering main ke perpus yang masih jahil-jahil mungkin, nah itu kalau nyorot-nyorot buku ataupun apa tolong dihindari ya teman-teman, karena ya pekerja seperti ini yang akan susah untuk ngejaga buku-buku itu. Ini ya mungkin agak ini ya mungkin dari perspektif orang umum juga kan sekarang kan orang kan jarang baca ya Ca. Maksudnya kayak beli buku juga jarang gitu loh. Minat baca juga rendah, tau lah teman-teman lah ya juga menyadari. Aku pun juga seperti itu. Makanya kalau mikir masih ada nggak sih orang di perpustakaan, itu adalah pertanyaan yang sering banget muncul di benak aku gitu loh. Tapi Ica ngomongnya tadi tuh katanya masih rame gitu loh. Berarti ya masih banyak yang suka baca buku gitu loh. It good apa ya good news banget lah gitu loh. Jadi ya teman-teman di sini mungkin yang masih mikirnya perpus sepi ya mungkin kalian aja yang nggak ke perpus gitu loh ya nggak sih. Tapi nyatanya tuh emang serame itu. Mungkin kalau kebanyakan yang di perpus itu kayak cari referensi gitu iya, loh, benar. referensi buat karya ilmiah atau sidang apa namanya? Skripsi ya. Ya, tugas akhir gitu ya. Pokoknya yang cari-cari referensi gitu aja. Temen kayak apa ya kayak tempat pacaran juga nggak sih Ca? Kayak Waduh. perpustakaan. Mungkin buat orang-orang yang sesama kutu buku pacaran di perpus kan juga bisa ya gitu loh. Pokoknya nggak mengganggu kepentingan umum ya kayak gitu. Terus sekarang ada pesan nggak sih Ca buat teman-teman yang mau ambil jurusan perpustakaan itu kayak apa nih yang perlu dipersiapin kalau menurut kamu? Ya, gimana ya? Jangan underestimate Oh iya benar. jurusan perpus lah, kan apa yang diomongin orang kan belum tentu kebenarannya gimana. Iya benar. Mungkin Ica juga ngerasain ya, maksudnya jurusan perpustakaan karena masih awam jadi kayak dapat pandangan sebelah mata gitu ya dari orang-orang ya. Mungkin kamu juga berpesan kalau teman-teman mau ambil jurusan perpustakaan itu udahlah gitu, kalau emang mau yakin kuliah ya udah gitu loh, nggak usah mikirin omongan orang lain kayak gitu ya Ca. Apalagi selain mental berarti. Ya sekarang buat praktek kerjanya sih juga mulai bagus sih, soalnya kan sekarang ada aturan baru tuh, setiap sekolah itu harus ada pegawai perpusnya, itu harus linear jurusan perpustakaan kan. Jadi mungkin lulusan-lulusan yang baru sekarang lagi dicariin gitu. Oh benar-benar. Jadi bukan orang random lagi ya teman-teman ya yang jaga perpus. Mungkin kalau kita ketahui orang-orang random di perpustakaan itu yang disebutin Ica tadi itu mungkin ya nggak bisa kerja di perpustakaan lagi gitu loh, karena harus yang punya background linier kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ambil jurusan perpustakaan ya boleh gitu loh, karena prospek udah jelas, tempat kerja juga membutuhkan. Jadi kalau emang teman-teman mau belajar ataupun mau serius mungkin bakalan gampang juga nanti untuk cari kerja ya Caya. Oke, I think udah enough banget buat teman-teman ataupun buat kita juga ngebahas jurusan perpustakaan. Dan maaf juga kalau semisal banyak minusnya ya, informasinya masih belum jelas, mohon maaf. Tapi nanti komen-komen aja di bawah biar kita nanti bisa kayak ngejawab pertanyaan dari kalian. Dan buat teman-teman yang ambil jurusan perpustakaan, semangat, semoga cepat lulus juga. Dan yang belum, boleh nih jurusan perpustakaan jadi referensi ataupun pilihan buat kalian untuk kuliah. Oke, udah ya Caya, cukup. That's all for me atau for us, and have a nice day everyone.